Oke, ya, Ibu dosen dan teman-teman semua, balik lagi di kelompok kita dan sekarang eh, kita akan mengenai bab 5 mengenai korporasi dan hubungannya dengan pemerintah. Nah, siapa sih pihak yang mempengaruhi nilai ekonomis perusahaan? Nah, jadi gini teman, nilai bisnis dari peraturan dan investasi pemerintah itu sangat besar ya, sekitar 30% dari laba. Nah, pemerintah ini memegang peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Nah, ini tuh laporan dari Masters, Parex, dan Tuan Kumar dalam McKinsey Quarterly di tahun 2013. Dan selanjutnya, nih ya, jadi adanya krisis ekonomi dan munculnya nih, ini menurut pemaparan Papers di tahun 2020. Nah, penelitian menarik juga nih, teman-teman. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak Agus. Dari Cornelia Wall di tahun 2007 di Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait lebih bisnis berupaya menakar pengaruh dan kekuatan aktor non pemerintah dalam hal bisnis ya. Nah, dalam gimana tadi udah direkam. Oke, lanjut ya. Jadi dari hubungan antara perusahaan dengan pemerintah itu bisa menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan gitu ya, simbiosis mutualisme. Jadi kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan. Bagi perusahaan, pemerintah adalah salah satu stakeholder yang penting dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Pemerintah berhak mengatur dan mempunyai aturan yang harus dipatuhi, dan juga memberikan jaminan perlindungan di saat kritis, dan dapat membantu mempercepat proses birokrasi atau berbagai kepentingan perusahaan. Nah, sedangkan bagi pemerintah itu membutuhkan perusahaan untuk memperoleh devisa negara ya atau pendapatan negara. Devisa negara untuk misalnya perusahaan asing atau untuk perusahaan dalam negeri, misalnya dari pajak gitu. Dan salah satu ruang implementasi produktivitas pekerja yaitu melalui dunia usaha gitu ya. Kemudian hubungan dengan pemerintah, pentingnya tim andal ya. Ini menurut Fraser Moore tahun 1992, pemerintah dengan undang-undangnya bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misalnya dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi, dan aspek bisnis lainnya. Itu. Jadi hubungan antara perusahaan dengan pemerintah itu saling menguntungkan dan sangat penting ya bagi kedua belah pihak gitu. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Menurut Argenti, pada tahun 2010 menyarankan metode untuk menangani pengambil kebijakan di Amerika di Washington DC, yaitu dengan melibatkan sebuah staf internal profesional, hubungan dengan pemerintah dan para pemimpin senior yang terlibat di dalam isu-isu yang mempengaruhi perusahaan. Jadi menurut Argenti ini suatu hubungan itu harus memperlibatkan antara pemerintah dan para pemimpin senior, sehingga apa yang diinginkan oleh
pemerintah itu bisa terrealisasi. Kebijakannya pun juga diatur oleh sistem, di mana sistemnya ini dihubungkan antara pemerintah dan para pemimpin-pemimpin senior yang terlibat dalam isu-isu yang mempengaruhi perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan tidak merasa rugi ketika ada kebijakan-kebijakan. Kenapa tidak rugi? Karena sudah ada komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah dengan para pemimpin-pemimpin senior lainnya. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya, pembangunan koalisi untuk mengoptimalkan kerja sesama perusahaan, misalnya asosiasi. Di sini di Indonesia khususnya banyak sekali asosiasi-asosiasi yang sudah berdiri, di mana asosiasi ini untuk memajukan di mana perusahaan tersebut, sehingga asosiasi juga harus juga mempunyai komunikasi yang baik dengan stakeholder lainnya, di mana pemimpin-pemimpin asosiasi ini bisa bekerja sama, khususnya kalau di Indonesia bisa berhubungan erat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa menginfokan apa yang ingin disampaikan oleh asosiasi ke pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk membina hubungan dengan pemerintah, ada 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu memproduksi undang-undang dan melakukan pengawasan pada eksekutif. Yang kedua, ada lembaga eksekutif, di mana pelaksana dari undang-undang. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu memastikan pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari undang-undang serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Jadi yang poin nomor 3 ini, eh, lembaga yudikatif itu melaksanakan kerja tidak menyimpang dari undang-undang serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Apabila ada asosiasi tadi yang membuat pelanggaran kepada pekerjanya atau yang merugikan masyarakat, disinilah lembaga yudikatif yang memberikan sanksi kepada asosiasi-asosiasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bimo. Ya, sudah dijelaskan bahwa diperlukan tim-tim yang handal guna berhubungan dengan pemerintah, mulai dari legislatif, eksekutif, sampai yudikatif. Diperlukan keahlian khusus untuk tim berkomunikasi dan menghasilkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah. Nah, hasilnya akan menguntungkan bagi perusahaan. Keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan perusahaan seperti pajak, regulasi, investasi, akses untuk kerjasama, dan sebagainya. Terus manakala dan juga untuk sebagai jaminan perlindungan saat krisis di perusahaan itu terjadi. Dengan hubungan baik dengan pemerintah, perusahaan dapat melakukan prediksi dan memperhitungkan tentang kebijakan pemerintah mengenai pajak, regulasi ekspor-impor, terus tenaga kerja, moratorium, gratifikasi, pengawasan, dan lainnya. Terus kemunculan undang-undang baru yang dikeluarkan oleh legislatif, terus juga perusahaan juga lebih mudah menyesuaikan dengan kebijakan yang sejalan dengan regulasi domestik, sehingga perusahaan bisa tidak melanggar hukum gitu. Terus apabila perusahaan terlibat atau menghadapi sengketa bisnis, lembaga pemerintah dan lembaga negara memiliki kewenangan sebagai penengah. Selanjutnya, tugas hubungan pemerintah melakukan analisa mengenal lembaga pemerintah atau regulator apa saja yang memiliki pertalian dengan perusahaan. Nah, tim ini nih yang harus menganalisa dan mengetahui kita tuh perlu dengan lembaga mana aja sih, terus peraturan apa aja sih yang terkait dengan korporasi atau perusahaan kita. Terus selanjutnya memahami struktur birokrasi, siapa pejabat yang perlu dijaga interaksinya gitu. Terus memahami kebijakan atau regulasi pemerintah, menginterpretasi kebijakan tersebut dalam hubungan dengan perusahaan.
Selanjutnya, senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mampu melibatkan penjabat pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang perlu diketahui pemerintah. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya kelompok kita masih punya satu bab lagi, membahas tentang perubahan dan komunikasi dalam krisis di bab 11 di video selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Nanti masih ada video selanjutnya di bab 11. Terima kasih. Udah gitu aja ya, Mas.